Halo Sobat Irama, pejuang UTBK SBMPTN 2022. Jumpa lagi di channel Irama Widya. Jadi kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022 yang juga lengkap dengan pembahasannya loh. Jadi rugi banget kan kalau sampai ketinggalan videonya? So, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan juga setelah nonton video ini, Sobat Irama merasa videonya berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Di video sebelumnya, kita telah membahas 5 soal UTBK SBMPTN TKA Sosum 2022 mata pelajaran sosiologi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal sosiologi UTBK SBMPTN TKA Sosum 2022, yaitu soal yang akan dijelaskan ini terdiri atas 5 soal. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6, karena ini soal lanjutan dari video sebelumnya ya. Oke, kita bacakan soalnya. Ciri-ciri pokok Gemeinschaft atau paguyuban adalah A. Intim, pribadi, dan B. Fungsional, formal, dan inklusif. C. Profesional, informal, dan modern. D. Intim, genealogis, dan ekonomis. E. Tradisional, akrab, dan genealogis. Oke, untuk soal nomor 6, kata kuncinya yaitu paguyuban. Ingat, apa itu paguyuban? Paguyuban ini yaitu perkumpulan yang bersifat kekeluargaan. Ini harus diingat ya. Paguyuban ini memiliki arti sederhananya yaitu perkumpulan yang bersifat kekeluargaan. Jelas ya teman-teman? Karena bersifat kekeluargaan, biasanya kebersamaan dalam anggotanya ini diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Nah, apa saja dasar hubungan dari paguyuban ini? Yaitu rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Nah, biasanya paguyuban lahir dari dalam diri individu ditandai dengan rasa solidaritas dan identitas yang sama. Keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Kesamaan individu merupakan faktor penguat hubungan sosial yang kemudian diperkuat dengan hubungan emosional serta interaksi antar individu. Oke, kita lihat pilihan jawabannya, di mana paguyuban ini merupakan perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, biasanya terjadi pada masyarakat yang tradisional. Tadi, salah satu ciri dari paguyuban yaitu bersifat akrab ya hubungannya, dan genealogis. Apa itu genealogis? Genealogis ini ikatan darah atau keturunan. Turunan bersifat ikatan darah ya. Oke. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi ciri pokok dari paguyuban adalah tradisional, akrab, dan genealogis atau kelompok atau perkumpulan yang berdasarkan atas ikatan darah atau keturunan ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Nah, ini
Soalnya berbentuk soal sebab akibat. Soal ini termasuk cukup rumit ya, atau cukup sulit, karena mengandalkan harus berpikir logis. Jadi, kamu harus benar-benar memahami pernyataan dan alasan yang disampaikan. Apakah benar atau salah? Selain itu, kamu juga harus mengetahui apakah keduanya memiliki hubungan sebab atau akibat. Oke, kita bacakan soalnya. Kontak dan komunikasi merupakan syarat dari proses hubungan timbal balik di masyarakat. Sebab komunikasi menekankan pada aspek pesan, sedangkan kontak merupakan awal terjadinya hubungan timbal balik di masyarakat. Baik, teman-teman, kita lihat pernyataan yang pertama. Kontak dan komunikasi merupakan syarat dari proses hubungan timbal balik di masyarakat. Nah, ini pernyataannya benar ya, teman-teman. Di mana sebelum terjadinya interaksi sosial, ada dua syarat yang harus dipenuhi nih, teman-teman. Salah satunya adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, ini ya, kontak sosial dan komunikasi. Jadi, interaksi akan terjadi jika ada kontak dan komunikasi. Berarti pernyataannya benar. Selanjutnya, kita lihat pernyataan yang kedua ya. Komunikasi menekankan pada aspek pesan, sedangkan kontak merupakan awal terjadinya hubungan timbal balik di masyarakat. Nah, teman-teman, pernyataan ini juga dikatakan alasannya benar ya, di mana salah satu syarat terjadinya kontak sosial itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide, juga gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi dan memahami pesan yang disampaikan. Karena tanpa adanya komunikasi, tidak akan terjadi saling memengaruhi atau saling memahami pesan yang disampaikan. Nah, kemudian untuk konteks sosial, kontak sosial ini merupakan syarat awal terjadinya interaksi sebelum adanya komunikasi, di mana masing-masing pihak saling memberikan reaksi meskipun tanpa melakukan kontak fisik. Jadi, ketika terjadinya hubungan timbal balik itu, yang pertama itu terjadinya adanya kontak. Yang kedua baru komunikasi. Jadi pernyataan alasan ini benar ya teman-teman, dan keduanya saling berhubungan. Di mana hubungan timbal balik di dalam masyarakat ini terjadi atau disebabkan karena adanya komunikasi dan kontak. Jelas ya teman-teman untuk nomor 7. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Kita bacakan soalnya ya. Soal ini masih jenis soal sebab akibat. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat memengaruhi individu lain. Sebab masyarakat bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman dengan menghasilkan gejala-gejala sosial baru di masyarakat. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat memengaruhi individu lain. Nih teman-teman, kata kuncinya tindakan sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa tindakan sosial ini bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Nah, ciri utama dari tindakan sosial ini yaitu pemaknaan yang bersifat subjektif, di mana ciri utama dari perilaku dalam tindakan sosial adalah pemaknaan yang bersifat subjektif, mampu memengaruhi orang lain dan menerima pengaruh dari orang lain. Benar ya teman-teman pernyataannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita berikan contoh, misalnya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tindakan yang dilakukan oleh oknum pelanggar lalu lintas memengaruhi situasi sosial menjadi tidak terkontrol, sehingga individu tersebut juga harus menerima sanksi dari lingkungan sosialnya. Nah,
Hal ini menunjukkan adanya aksi dan reaksi dalam tindakan sosial seperti itu. Kemudian kita lihat alasannya, pernyataan alasan. Masyarakat bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman dengan menghasilkan gejala-gejala sosial baru di masyarakat. Alasannya benar ya teman-teman. Masyarakat itu bersifat dinamis. Ini benar ya teman-teman. Karena masyarakat yang dinamis, muncul perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah ya. Akibatnya, peristiwa dan gejala sosial yang timbul pun menjadi cepat berubah. Nah, contohnya gini kan, menghasilkan gejala-gejala baru di masyarakat. Nah, contohnya apa? Kita kasih contoh misalnya pergantian mode pakaian yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda, di mana setiap tahunnya terus berubah. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah pernyataan dan alasan ini memiliki hubungan sebab akibat? Nah, ini teman-teman, pernyataan dengan alasan ini tidak memiliki hubungan sebab akibat. Karena apa? Karena tindakan sosial tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Karena tindakan sosial ini dipengaruhi oleh diri sendiri ya. Karena tindakan sosial ini terjadi berdasarkan kehendak yang ingin dilakukan oleh orang tersebut dan memengaruhi individu lain, bukan terjadi dikarenakan perkembangan zaman. Seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 9. Oke, kita bacakan soalnya. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal adalah 1. Prestasi, 2. askripsi, 3. kecerdasan, 4. keturunan. Nah, teman-teman tinggal pilih mana aja yang menjadi dasar stratifikasi sosial feodal di dalam masyarakat. Oke, kata kuncinya nih teman-teman. Feodal ya. Feodal ini merupakan stratifikasi sosial yang berdasarkan atas keturunan. Atau feodal ini memiliki arti kerajaan ya, feodal atau kerajaan, di mana dasar stratifikasinya ini berdasarkan pada keturunan. Sebagai contoh, anggota dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan paling atas di dalam masyarakat. Nah, kita lihat pada opsi, sudah jelas ya. Dasar stratifikasi sosial ini yaitu mengacu pada garis keturunan. Nah, pada opsi juga terdapat askripsi nih teman-teman. Apa itu askripsi? Askripsi ini berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan. Nah, di sini teman-teman, soal ini menunjukkan sistem stratifikasi sosial di masyarakat feodal Jawa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Jadi, pilihan jawabannya tidak hanya keturunan, tetapi opsi nomor 2 juga askripsi termasuk ke dalam dasar stratifikasi feodal. Jadi, pernyataan yang benar nomor 2 dan nomor 4. Berarti jawabannya C ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk soal seperti ini ada petunjuk pengerjaannya. Jika pernyataan nomor 1, 2, dan 3 benar, maka jawabannya A. Jika pernyataan 1 dan 3 yang benar, maka jawabannya B. Jika pernyataan 2 dan 4 benar, maka jawabannya C. Selanjutnya, jika hanya pernyataan 4 yang benar, maka jawabannya D. Terakhir, jika semua jawabannya benar, 1, 2, 3, dan 4, maka jawabannya E. Ya teman-teman, cukup jelas ya nomor 9. Jadi nomor 9 ini soalnya itu mengacu pada dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal,
yang terdapat di Indonesia, yaitu di masyarakat Jawa seperti Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke soal nomor terakhir ya, nomor 10. Kita bacakan soalnya. Penghargaan terhadap kekuasaan, hak istimewa, dan prestise seseorang yang diakui masyarakat biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 1. Keanggotaan dalam kelompok sosial. 2. Perbedaan akses antar golongan. 3. Pemanfaatan sumber daya. 4. Karakteristik personal. Faktor yang memengaruhi penghargaan terhadap kekuasaan, hak istimewa, dan prestise seseorang di masyarakat sebenarnya ada 2, yaitu keanggotaan dalam masyarakat, ini ya. Yang kedua, perbedaan akses antar golongan dalam pemanfaatan sumber daya. Ini ya, jadi pernyataan 2 dan 3 benar. Nah, kita bahas sedikit. Yang pertama itu keanggotaan dalam kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berada dalam kelompok atas akan lebih dihargai karena dengan kekuasaan dan prestise yang dimiliki maka akan mendapatkan hak-hak istimewa dalam masyarakat. Yang kedua, perbedaan akses antar golongan dalam pemanfaatan sumber daya. Nah, ini golongan atas akan memiliki akses dalam pemanfaatan sumber daya daripada golongan bawah. Karena masyarakat menghargai kekuasaan, hak istimewa, dan prestise yang dimiliki golongan tersebut. Oke teman-teman, dengan demikian penghargaan terhadap kekuasaan, hak istimewa, dan prestise seseorang yang diakui masyarakat biasanya dipengaruhi oleh faktor berupa keanggotaan dalam kelompok sosial, perbedaan akses antar golongan, dan pemanfaatan sumber daya yang ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya A ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal UTBK SBMPTN TKA Sosum 2022 mata pelajaran sosiologi kali ini. Nantikan pembahasan soal selanjutnya di video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jelaskan pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2002-nya. Pastinya kalian lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede kan untuk ikut UTBK SBMPTN 2002. Biar bisa memahami soal-soal UTBK SBMPTN 2002 lainnya, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2002 ya. Dan juga rekomendasinya ada di deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa pantengin channel Irama Widya ya. See you, bye-bye.